Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman makanan yang sangat kaya. Setiap daerah punya cita rasa dan ciri khas sendiri, sehingga kuliner menjadi salah satu sektor yang paling diminati masyarakat. Saat ini, usaha kuliner semakin marak karena permintaan makanan praktis, variasi menu yang terus berkembang, serta gaya hidup masyarakat yang suka mencoba hal baru. Perkembangan ini sejalan dengan ekonomi kreatif atau ekrab. Karena kuliner tidak hanya soal menjual makanan, tetapi juga mengolah kreativitas mulai dari inovasi resep, kemasan, cara promosi, hingga pengalaman pelanggan. Kuliner memberikan lapangan kerja baru, mendukung pelaku UMKM, dan menjadi salah satu subsektor ekrab yang pertumbuhannya paling cepat di Indonesia. Dengan demikian, luasnya penjualan online hadir pula model seperti cloud kitchen yang membuat pelaku usaha bisa fokus memasak dan menjual melalui platform digital tanpa membutuhkan tempat makan. Sistem ini mendukung efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat posisi kuliner sebagai subsektor ekrab yang terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Widyati Astuti dengan NIM 25066300155 dari Manajemen Bisnis Pariwisata Universitas Indonesia. Jadi, hari ini aku akan mewawancarai salah satu stakeholder ekonomi kreatif di bidang kuliner. Oke, hari ini aku akan mewawancarai salah satu pelaku usaha di bidang kuliner. Oke Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Wanda Daniel Utami. Saya pelaku usaha kuliner. Nama usaha kulinernya Cobek Abah Enda. Itu berlokasi di mana Kak? Lokasinya ada di Perum Royal Garden, Blok J11, Jalan Dubai 6 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Oke, bisa sedikit diceritain nggak tentang usaha yang Kakak jalan ini? Jadi awalnya sebetulnya saya itu punya pekerjaan tetap di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Namun saya juga dan suami memiliki usaha sambian, yaitu di bidang kuliner, namanya Cobek Abah Enda. Cobek Abah Enda ini sudah saya buat sejak tahun 2021. Jadi sudah 4 tahun, alhamdulillah usaha kuliner saya berjalan. Lama ya? Iya. Namun memang untuk usaha kuliner saya ini, saya usahanya di rumah, jadi di dapur sendiri. Ya, itu namanya cloud kitchen guys. Iya, itu usahanya di rumah dengan memanfaatkan aplikasi online. Seperti GrabFood. Iya, saya pakai beberapa aplikasi online, ada GrabFood, ada GoFood. Terus kami juga menerima pesanan dari warga-warga Royal Garden, dan kadang beberapa kantor juga ada pesanan catering ke kami gitu. Oke, selanjutnya kenapa Kakak memilih sistem cloud kitchen ini untuk usaha Kakak? Jadi memang pertama keterbatasan biaya, dan kami juga memanfaatkan peluang yaitu di rumah sendiri. Karena sayang aja gitu, saya tinggal di perumahan dan lumayan banyak warga perumahannya, sedangkan yang jual makanan itu masih sedikit. Jadi saya dan suami memanfaatkan peluang itu. Kenapa di dapur sendiri? Karena memang keterbatasan biaya juga. Jadi kami memanfaatkan yang ada dulu, belum memiliki toko atau kedai sendiri gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada kesempatan dan ada rezeki untuk punya kedai sendiri. Amin, semoga ya. Selanjutnya, aku mau nanya nih, menu apa yang paling sering dipesan sama pelanggan online sama sekitar Perum yang di sana itu apa sih? Cobek Abah Enda ini sebetulnya lebih ke ayam geprek sama ayam penyet. Cuman memang ada menu yang lainnya juga seperti nasi goreng, ada karedok, terus ada sate usus juga. Cuman yang selama ini banyak diminati kalau di online itu dua,
ada karedok dan ayam penyetnya. Sama di perumahan juga kebanyakan yang jatuh cinta itu sama karedok. Kalau di perumahan banyaknya karedok, kalau di online itu karedok dan ayam penyet. Tapi beberapa menu yang lain juga alhamdulillah ada yang pesan, tapi memang tidak sebanyak karedok dan ayam penyet. Berarti makanan Sunda nih ya? Iya memang, karena kebetulan saya dan suami itu tinggal dengan mertua. Jadi dulunya memang mertua sempat punya usaha warung makan. Cuman memang semenjak COVID itu ada kolaps. Karena kan memang perekonomian ketika COVID kan banyak yang bangkrut ya. Begitupun terjadi pada usaha mertua saya. Nah, semenjak mertua ikut saya dan suami, saya memanfaatkan itu gitu. Kenapa tidak kita lanjutkan lagi gitu kemampuan mertua saya di bidang kuliner. Nah, oke. Gitu. Selanjutnya, biasanya kakak tuh jualan usaha ini lewat GoFood, GrabFood, sama mungkin di sekitar komplek promosinya di grup WA gitu nggak sih kak? Terus ada lagi nggak buat aplikasi lainnya? Kalau untuk aplikasi, saya untuk sekarang baru menggunakan GoFood dan GrabFood. Kalau Shopee Food kebetulan belum, karena belum terlalu mempelajari juga untuk Shopee Food. Dan karena lumayan banyak kebutuhan, dan nanti biasanya kan beban di untungnya juga kan lebih sedikit. Jadi saya manfaatkan hanya cukup GoFood dan GrabFood. Dan saya juga memanfaatkan grup WA perumahan. Jadi saya juga mempromosikan menu-menu cobek Abah Enda ini di grup WA perumahan. Dan itu alhamdulillah responnya cukup banyak ya? Tiap hari alhamdulillah ada aja gitu, meskipun nggak sampai habis gitu ya stok ayamnya, tapi ada aja yang beli gitu. Jadi ya sambil aja itu mah jualan santai sebetulnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, media sosial apa sih yang paling ngebantu promosi di usaha ini kak? Kami sebetulnya untuk media promosi, media sosial baru punya Instagram. Nama Instagramnya Cobek Abah Enda. Emang Cobek Abah Enda nggak ada underscore? Nggak ada, Cobek Abah Enda. Terus selain Instagram juga karena memang pertemanannya belum banyak kan kalau di Instagram, jadi saya juga sering update story di WhatsApp gitu. Itu lebih efektif sih, karena kan memang target marketnya juga sebetulnya hanya warga di perumahan saja gitu. Nama Instagramnya Cobek Abah Enda aja, tapi kecil semua Cobek Abah Enda, nggak ada spasi. Oke. Ini juga kita suka ada review dari pelanggan di GrabFood atau GoFood, kemudian ada informasi tentang diskon juga. Dan menu-menu lainnya. Terus ini alhamdulillah ada beberapa kali kita terima pesanan catering, juga kami post di sosial media juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih kak cara menjaga kualitas makanan ini agar si pembeli tuh balik lagi ke kakaknya gitu buat beli lagi di sana? Sebetulnya kalau untuk menjaga kualitas kami, kalau ayam geprek sama ayam penyet kan sebetulnya rasanya sama aja ya, gitu-gitu lagi. Cuman memang kelebihannya tuh kami melakukan pendekatan secara psikologis juga. Jadi pendekatan sama terutama untuk warga perumahan. Misalkan warga perumahan minta ayamnya kering ya, misalkan. Terus kita lakukan sesuai permintaan konsumen gitu. Misalkan sambalnya banyakin, sambalnya nggak boleh pedas gitu. Karena memang uniknya itu sambal geprek dan penyet kami itu dadakan. Anget itu enak banget. Ya, jadi kalau misalnya ada yang pesan, ayamnya juga begitu pun ayamnya. Jadi kita ungkep, tapi nggak langsung kita goreng. Nah, digorengnya itu ketika ada yang pesan, jadi masih anget. Begitupun ya? sambalnya juga dadakan gitu. Karedok juga sama, hampir semua sih memang kita tuh serba dadakan. Jadi biar
masih hangat gitu disajikan ke konsumen. Dan masih enak ya dimakannya gitu. Iya gitu, dan sesuai request, mau misalkan yang nggak suka kering, jangan terlalu kering, boleh, itu sesuai request. Nah itu adalah salah satu cara kami untuk menjaga kualitas menu dagangan di Cobek Banda. Betul, oke. Selanjutnya ada nggak sih Kak tantangan yang paling sering muncul saat ngelayanin pesanan online ini? Ada banget sebetulnya tantangannya, karena kan sebetulnya saya dan suami itu hanya sebatas apa ya, owner mungkin ya dibilang, yang memang chefnya itu bukan saya dan suami tapi mertua. Pertama keterbatasannya karena memang usia mertua kan memang udah sepuh, udah cukup sepuh, jadi kadang kami kan memanfaatkan Gojek, GoFood, mereka kan tidak terlalu terbuka gitu matanya dan pengetahuannya tentang tentang teknologi. Jadi ketika kami mau mencoba ke GrabFood dan GoFood juga itu cukup kesulitan. Karena sebetulnya kan Gojek sama GoFoodnya tuh kan connect-nya di HP saya dan suami. Jadi kalaupun ada pesanan, saya harus mengkomunikasikannya dulu yang sama yang di rumah gitu, dan itu cukup sulit lah gitu. Terus yang kedua mungkin dari pesanan, misalkan di GoFood itu ada requestan ayamnya harus dada misalkan, atau sambelnya banyakin, tapi yang di rumah itu buatnya paha. Nah itu juga sering di komen, saya minta dada kok dikasih paha gitu, sering banget. Terus tantangannya juga ketika pesanan banyak, karena kan saya juga belum merekrut banyak karyawan, jadi hanya ya udah yang seadanya di rumah aja gitu. Kalaupun lagi ada banyak pesanan, berarti saya dan suami turun tangan juga gitu, bantuin yang di rumah. Dan itu tantangan juga sih, kerepotan juga gitu, apalagi kalau mepet gitu waktu pesanannya. Tapi seru. Ya, semoga kedepannya Kakak dapat lebih banyak karyawan. Ya mudah-mudahan kalau misalkan Cobek Banda ini bisa menjadi usaha yang besar, dan ya nanti insya Allah mungkin pertimbangan kami juga untuk menambah karyawan. Oke, amin ya Kak, semoga ya. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih Kak cara ngatur bahan baku itu supaya tidak mengeluarkan uang lebih gitu buat belinya? Kalau untuk ini memang namanya juga usaha kuliner ya, maksudnya jatuh bangun juga udah biasa gitu, itu resiko. Yang penting kepuasan pelanggan itu nomor satu. Jadi saya juga kerap kali misalkan hari ini udah stok ayam ungkep misalkan 3 kilo, nyatanya yang kejual cuma 2 kilo gitu kan. Kalau yang 1 kilo lagi dibiarkan untuk besok kan sebetulnya jadinya nggak enak, nggak fresh gitu, meskipun ayam ungkep ya. Nah untuk solusinya sih, karena untungnya saya usaha di rumah sendiri, yang nggak habis ya udah jadi konsumsi keluarga aja gitu. Jadi kelebihan dari apa tadi istilahnya cloud kitchen, sebetulnya banyak gitu manfaatnya. Salah satunya ya kalau misalkan bahan baku tidak terjual, bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri lagi gitu. Dimakan sama kita sendiri. Iya gitu, atau dibagi-bagi ke tetangga misalkan gitu. Berarti nggak terlalu boros juga ya? Enggak sih kalau menurut saya ya, karena usaha sambil ya udah sambil menjalani kehidupan sehari-hari aja gitu. Oke, selanjutnya, dan untuk pembayaran transaksinya lebih banyak cash atau cashless gitu Kak? Kalau di kami cash sih, atau tunai, karena kebanyakan kan minta antar ke rumahnya untuk warga. Kalau untuk dibandingkan antara online dan non online dan offline, itu lebih banyak offline karena memang target marketnya kan warga perumahan. Jadi ya kebanyakan tunai. Itu pun kadang suka banyak yang nanya ada dana, bisa dikirim ke dana nggak gitu, mungkin atau kris gitu ya, bisa kris nggak gitu. Nah alhamdulillah sekarang kita sudah menyediakan kris juga. Jadi kadang kalau misalkan ketika pesan lagi antar pesanan, yang antar itu udah megang kris di handphone gitu. Jadi untuk mempermudah si warga atau konsumen gitu. Kalau untuk perbandingannya sih lebih banyak warga sih yang beli, kalau dari bisa sekitar 60-40 lah. Oke, selanjutnya ada nggak sih Kak harapan atau rencana buat kedepannya untuk usaha cloud kitchen ini supaya makin maju gitu?
Kalau harapannya semoga konsumen banyak yang cocok atau setia gitu, nggak pergi dari menu-menu Cobek Abanda. Terus rencananya ke depannya karena memang usaha Cobek Abanda itu udah cukup lama, jalan 4 tahun, mungkin saya dan suami mau mencoba mencari untuk dijadikan kedai Cobek Abanda gitu. Cuman ya mungkin lokasinya masih di perumahan gitu, tapi mencari yang lokasi strategis gitu, misalnya di jalan utamanya gitu. Rencananya sih seperti itu, dan mungkin bisa diperluas juga gitu, menunya bukan cuman ayam penyet dan ayam geprek, ketop karedok. Mungkin dessert gak sih Kak, Iya. yang manis-manis gitu. Iya, bisa dengan minumannya, Nah, misalkan iya. jus apa gitu sih pengennya mah. Oke. Semoga kedepannya bisa sesuai ya Kak dengan harapan yang Kakak mau itu. Iya, amin. Sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai oleh Kakak dan keluarganya. Dan untuk para pelaku industri kreatif, semoga semakin luas jangkauannya, berkembang seperti itu. Hidup ekonomi kreatif. Dadah. Dadah, makasih guys.